Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati melalui satu pujian Yesus Pengharapanku. Dan kita boleh kembali bertemu lagi pagi hari ini. Satu anugerah dan berkat Tuhan. Kita ada, kita kuat, kita sehat, kita permuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan. Meneguhkan pujian yang kita dengar, mengingatkan kita pada satu ayat firman Tuhan. Di dalam Titus, Bapak Ibu Saudara, kita akan baca Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dunia tempat kita tinggal seringkali menawarkan pengharapan yang semu. Kita berharap pada ekonomi yang stabil, namun bisa goyah. Kita berharap pada kesehatan, namun tubuh bisa melemah. Seringkali pengharapan manusia berakhir pada kekecewaan karena bersandar pada sesuatu yang fana. Namun Rasul Paulus dalam suratnya kepada Titus memperkenalkan sebuah jenis pengharapan yang berbeda. Sebuah pengharapan yang disebutnya sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Mengapa pengharapan ini tidak mengecewakan? Karena dasar pengharapan adalah janji yang pasti. Dalam teks aslinya, kata menantikan bukan berarti menunggu dengan rasa cemas atau ragu-ragu. Menantikan di sini berarti ekspektasi yang penuh keyakinan. Bukan semoga, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan Kristen bukan berkata semoga Tuhan menolong, tetapi Tuhan pasti menggenapi janjinya. Amin. Puji Tuhan. Paulus menekankan tentang penggenapan. Artinya, Allah yang memulai pekerjaan baik dalam hidup kita adalah Allah yang menyelesaikannya juga. Pengharapan kita tidak mengecewakan karena dasarnya bukan pada situasi kita, melainkan pada karakter Allah yang tidak bisa berdusta. Yang kedua, karena fokus pengharapan yaitu pada kedatangan Kristus. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kecewa karena fokus pengharapannya salah. Jika pengharapan kita hanya terbatas pada berkat materi di dunia ini, kita akan mudah goyah karena ketika badai datang, semua akan sirna. Bapak Ibu Saudara, fokus kita adalah memandang kepada Yesus Kristus. Paulus menyebutnya sebagai Allah yang maha besar dan juru selamat. Pengharapan yang sejati membuat kita mampu melihat melampaui penderitaan saat ini. Kita tidak hanya menanti keadaan membaik, kita menanti pribadi yang menjadikan segala sesuatu baru. Puji Tuhan. Inilah yang membuat hati tetap tenang meski dunia sedang gonjang-ganjing. Yang ketiga, karena kuasa pengharapan. Hidup yang berbahagia. Paulus menyebutnya sebagai pengharapan yang penuh bahagia. Pengharapan ini memiliki kuasa untuk mengubah cara kita hidup hari ini. Bapak Ibu Saudara, orang yang memiliki pengharapan akan kemudian kekal tidak akan mudah menyerah pada keputusasaan. Di ayat yang ke-14 dalam Titus yang kita baca, pengharapan ini mendidik kita untuk meninggalkan kefasikan dan hidup bijaksana. Taat akan firman-Nya. Kita hidup dengan standar warga kerajaan surga. Karena kita tahu kemana kita akan pergi. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang tak mengecewakan adalah pengharapan yang berlabuh pada Yesus Kristus. Dunia mungkin mengecewakan Anda. Orang terdekat mungkin meninggalkan Anda. Namun janji kedatangannya dan penyertaannya adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa,
Kami sangat senang sekali dengan firman pagi ini Tuhan. Meneguhkan iman, kasih, dan pengharapan kami untuk tetap berharap kepada sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak akan pernah mengecewakan. Karena janji Tuhan ialah amin. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.